اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali memulai atau meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 134. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami'il qawmi fid dharain amin. Adapun yang lazim dengan membatalkan puasa itu, maka itu 4 perkara. Di bulan Ramadan untuk membatal puasa maka wajib 4 nih. Pertama qada, maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang Islam yang akil balik yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, sama dengan uzur ataupun tiada uzur. Kita batal puasa, ada puasa wajib mengqada di luar Ramadan. Wajib qada itu atas perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Ini anda nyamin pas di bulan puasa wajib berapa hari kada berpuasa di bulan lain membayar qada, ini membayar puasa. Seperti itu juga orang nifas. Kalaupun pas di awal Ramadan melahirkan, sebulan dia wajib di bulan lain ya, harinya. Dan demikian wajib qada puasa Ramadan itu atas orang murtad, ia kembali kepada Islam. Orang Islam masalahnya ya apakah sebabnya lalu murtad berlalu berapa tahun bulan Ramadan wajiblah dibayar ya 2 tahun 2 bulan berarti. Dan demikian lagi tidak ada wajib qada atas orang yang kafir, ya masuk Islam, beda dengan orang murtad. Orang murtad itu asalnya Islam. Orang kafir itu sebutan kepada orang yang kada Islam. Ya masuk Islam ada wajib mengqada, sebabnya ya belum Islam. Dan demikian lagi tidak ada wajib qada atas anak-anak jika ia balik. Dan orang gila jika sembuh dari gilanya. Belum balik lagi bertemu bulan Ramadan, pas waktu balik ada wajib mengqada karena belum diperintah taklif. Itu juga orang gila pas bertemu bulan Ramadan, berapa Ramadan kan kemudian sembuh dari gilanya, kada wajib juga mengqada. Sebab kada taklif juga alasannya. Ya orang taklifnya balik berakal. Balik lain kakanak, berakal lain orang gila. Dan kedua kifarat. Wajib memberi kifarat atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan itu dengan sebab jima dalam siang hari pada bulan Ramadan. Kifarat itu memerdekakan seorang hamba. Jika tidak puasa memberikan seorang hamba, maka hendaklah ia puasa.
2 bulan berturut-turut. Jika tiada kuasa, ya, puasa maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 60 mud, tiap-tiap satu orang 1 mud makanan yang memadai akan fitrah. Dan 1 mud itu 1/4 gantang fitrah. 4 mud itu 1 gantang fitrah. Satu mud yang memadai fitrah, maksudnya makanan pokok masing-masing. Di negeri ini kan apa makanan pokok orangnya beres, ya beres nang dibayar 1 mud 1 hari. Ada sesemutnya itu, ada tantu maunya ditimbang itu. Amunnya 7 mud, 1 mud itu 7 on, habis sama timbangannya 28 gitu, lebih pada setengah kilo. Ya 6 on, 24 kurang pada setengah, 2 kilo setengah kurang. Kurang bertimbang 1 gantang fitrah ditimbang 2 kilo setengah dah. Dari moy kalahnya 1 mudnya itu 6 on 24 aja, berarti lebih dari 6, kurang dari 7. Ya berjubung sedikit nih tahunnya berata 6 on, berjubung sedikit agak lebih. Artinya terserah kita tambah kaya. Ada betakar aja 1 mud. Ada takaran mud nang dari mud Rasulullah. Nah, orang dahulu seperti itu aja. Ada dai 3 kali sehari makannya, ada 1 mud tadi masalahnya makan. Ya ditimbang misal 6 on. Terserah orang mau makannya mau 4 kali kayaknya makan salahnya. Cuma hitungannya 1 mud. Nah ini nang macam kita dahulu, macam kita di Balikpapan 1 hari hitung 3 kali makan. Ya makan orang biasa 10.000, 30.000. Bukan orang bos 1 juta sekali makan 3 juta. Nah itu kan menyamakan tergantung dia. Ayah bosnya orang bos itu sekali makan 1 juta. 3 juta dikali 60 hari. Sehari 3 juta makan kalau sedang dah. Artinya jangan disamakan dah. Hitung dia, hitung makanan. Ada ini bahari kada makanan pokok itu maksud. Ada dari bewok, ada juga air. Penting makanan aja bacaannya. Ya waktu kan tambahan daripada makanan. Lain makanan pokok, waktu mana ada orang. Artinya terserah kita memakai, ada orang nang di bawah sana, ada orang nang hamil, orang nang menyusui. Menghitung kayaknya kita mau balik makan dihitungnya sehari 3 kali makan. Ibu nang hamil itu biasa makan sekali makan itu berapa? Dihitung 3 kali. Sekali makan 25.000. Sekalinya 10 Makassar 30.000. Kali 3 90.000. Berarti si ibu tuh bayar sehari. Kali 30 hari. Diwasi 4 orang Balikpapan. Ada 4 mazhab Imam Syafi'i. Mau Balikpapan. Angka itu kan. Kita
kada akan salah dan ada jarak riwayat nak itu juga nang muktamadnya mut pembacaannya dari Rasulullah. Ada daya datanglah sahabat membawa buah-buahan makanan pokoknya anggur. Ya Rasulullah bagi ada dapat lauk, kalau anggur kan ada lauknya. Pokoknya satu umat tadi bang sehari 60 orang miskin itu. Sekalinya ini anak pamiskinnya di kampung tuh udah jadi ya aman-aman julung juga. Sadih juga nih hidup. Anak bayar, orang sugihat seorang membayar ke mana orang kada nerima juga. Habis jadi Rasulullah, kayak apa lagi hukum. Artinya kada bewak lah tak. Awan memakai mod paham lah. Awan memakai mod ada bewak. Artinya memakai makanan hari ada mungkin kada bewak. 3 kali sehari mana iwaknya mana bajunya. Harus dipaham juga. Demikian kewajiban seorang jima itu qada akan puasanya yang dibatalkannya dengan jimaknya sehari itu. Tambah kiparat. Beres siang bang di malam ada apa-apa. Dan ketiga imsak, wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan yang tiada uzur. Imsak itu menahan diri makan dan minum dan jimak pada siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci dari haid itu pada siang hari Ramadan. Orang tadi pas di siang Ramadan sekalinya batal puasa, apa sebab batalnya? Misalnya ada tahan haus, minum aja, minum hilang nih, batal puasanya. Di waktu batal puasa itu ada ujur lah tadi tuh, haus saja. Wajib pulang bertambah, ada boleh lagi makan dan minum sampai orang berbuka aja boleh. Ada daya karena menghormati orang puasa ada memang hukum yang seperti itu. Itu penghukum. Anak ada ujur. Ujur sekalinya nyata apa sebabnya jadi batal puasa karena sakit. Sakit yang dibolehkan ujur ada berpuasa. Tak parah sakitnya sama aja mamahnya lain sudah, mah akut sudah, kepala pusing, orangnya pernah menggetar dah, itu berbuka puasa. Bolehkah ia setelah berbuka itu makan dan minum? Boleh aja. Kena ujur. Tetapi jangan di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak menyuruh orang lain berbuka bersama. Itu jadi kada bolehnya anak lain hendak juga ya, yang itu makannya makan juga, nah itu pengalih. Bagi perempuan yang ia haid ada wajib imsak walaupun ia pas suci tapi belum menemui niatnya sucinya di siang hari pas habis asar berhasil sudah mandi ada wajib imsak menahannya itu ada boleh aja tapi jangan di depan orang minum kah makan kah boleh aja tapi jangan di depan orang berpuasa. Nah itu aja ya ada wajib imsak. Jadi imsak ini bukan pas terbit fajar subuh itu sebelum 10 menit imsak sudah lain. Nah itu makna imsak ini. Ini makna imsak orangnya kada berpuasa tapi disuruh imsak. Jangan makan, jangan minum.
Nah itu makna yang di sini. Tiada wajib imsak, itu boleh jadi makan minum orang nang haid tadi, tapi jangan di depan orang. Demikian kita ada wajib itu seorang musafir. Jika datang ke negeri yang lain padahal tiada puasa, ada wajib juga imsak. Abdal bagi orang yang musafir dalam safarnya itu puasa bulan Ramadan. Jika ia kuat atas puasa, jika ia dhaif tiada puasa, maka berbuka itu abdal. Tapi jangan di tempat orang yang banyak. Jangan tempat terbuka. Karena musafir boleh dia tadi kada puasa. Wajib di bulan lain membayarnya itu. Boleh dia makan minum, tapi jangan di depan orang. Itulah makna ajaran agama kita Islam. Indah jadinya orang berpuasa tuh kada apa-apa ya orang. Orang biasa berukuk dia depan orang puasa, sedihnya nang orang puasa. Rokok itu adalah pada makanan sekalinya. Pahit Leo. Dan keempat padeh. Fidyah. Empat fidyah. Maka wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting, atas perempuan yang menyusui anak. Jika ia berbuka takut keduanya akan anaknya. Ya, 1 hari 1 mud memadai fitrah diberikan kepada 1 fakir atau miskin. Wajib pula diqadanya. Dan orang sangat tua jika ia tidak puasa hendak beri tiap-tiap 1 hari 1 mud makanan yang memadai fitrah diberikan kepada orang miskin. Orang yang hamil apabila ia takut kepada anaknya bayar fidyah dosa puasa, tapi setelah ia melahirkan bersih dari nifas lalu emang kada karenanya takutnya kepada anak, ternyata takut kepada dirinya ujur ngarannya, dirinya tuh ujur kada tahan berpuasa. Orang hamil orangnya kada wajib mengkada kepada dirinya, kepada anaknya wajib mengkada. Jadi kita antara masalahnya artinya untuk dirinya ujur jadinya, tapi untuk anaknya karena bakal dia berpuasa takutan kalau anak nang di dalam perutnya itu misalnya sakit, nah itu bayar fidyah 30 hari dan 1 hari 1 mud. Ambil dan kawal nang di sini. Tiap 1 hari 1 mud yang memadai akan fitrah. Memadai fitrah itu ya makanan pokok. Karena takutan kepada dirinya orang yang menyusui tadi atau orang hamil tadi, ada tahan berpuasa, ada wajib mengkada bayar fidyah, memang sudah. Tapi umumnya takutan anaknya yang disusui itu kalau garing mengaku berpuasa, maka wajib bayar fidyah dan mengkada. 2 membayar karena ada ujur ngarannya untuk orang lain aja, tapi dibolehkan ada puasa. Madua jadinya tak. Coba kita baca. Jika ia berbuka takut keduanya itu orang hamil orang misalkan anaknya bukan dirinya kelihatan, yaitu tiap-tiap hari 1 mud di bulan Ramadan itu langsung bayar. Yang memadai akan fitrah diberikan kepada 1 fakir atau miskin. Wajib pula diqadanya. Nah itu bacaannya. Karena masalahnya kepada orang lain tadi. Amuninya untuk dirinya takutnya itu bukan kepada anaknya. Kada wajib mengkada. Nah, itu ada diketahui. Adapun orang yang sudah lanjut usia, jika ia tidak kuasa berpuasa, boleh jangan berpuasa. Tapi kenapa memberi pada tiap-tiap 1 hari 1 mud, sehari 1 mud. Yang mengadai fitrah diberikan kepada orang miskin atau orang fakir miskin.
Sehari bulan Ramadan langsung hari itu bayar, hari itu langsung bayar. Dihitung orang nih ada kawal sebulanan, dibayar sebulanan boleh, ya. Karena memang ada kawal orang lanjut usia. Nyuap makanan jangan leh orangnya, padahal sendiri bedanya kayak orang puasa aja cuma dibolehkan nggak ada puasa. Nah itu perlu diketahui ya, supaya dalam keluarga itu kada terlalu bermasalah jadinya. Aman sendiri hendak berpuasa boleh juga, ya kada berpuasa boleh. Karena orang sudah lanjut usia. Tapi masih ingat orangnya lanjut usia, lalai sekalinya kada ingat lagi, maka tidak ada hukum. Ada insiden bayang kada kasar sindir. Puasa sama seperti anak-anak, sama seperti orang gila, karena lalai orangnya kada ingat lagi. Akhirnya kada ingat juga, kami kada ingat juga. Paham bacaannya nih, orang lanjut usia, nang masih sigar bugar, boleh ada berpuasa, dibayar remot aja. Orang lanjut usia tapi lalai, ingat lagi ada tahu dia apa? Itu kan ada perintah, ada bayar remot, ada juga perintah puasa. Kenapa? Karena orangnya sama seperti orang gila tadi, ada ingat lagi. Seluruhnya masalah ini adalah rahmat dari Allah kepada kita. Orang Muslim jadi rahmat. Suatu saat kita bisa memakai, ada tahu hidup. Tahan terus, kamu aja berjalan tahan di puasa, suatu saat ada tahan. Nah bisa memakai, sabar buka atau memakai, tapi di bulan lain bayar. Mudah-mudahan jadi rahmatnya ada berdosa dan kita mati kada ada tuntutan. Faslun fi asrari shaumi wa syurutihi al-batinati. Satu pasal menyatakan rahasia puasa. Nyatakan segala syaratnya yang batin. Lahir lima orang jalan-jalan akhirat, jalan kepada Allah Ta'ala, bahwa adalah bagi puasa itu 3 derajat. Derajat yang pertama puasa orang yang awam. Puasa kebanyakan manusia itu menegakkan daripada makan, minum dan jima. Nah ada segala yang membatalkan puasanya. Seperti yang tersebut ada pasal yang dahulu itu. Ini tidak termasuk hukum, tapi ini termasuk rahasia puasa. Ada kita memilih, saya harus di sini, saya ada. Itu hanya memberitahu tandanya aja. Rahasia puasa. Ada orang yang berpuasa, di dalam sambutan sini disebut puasa orang awam. Orang awam itu orang mukmin. Orang mukmin dan muslim kebanyakannya. Puasa itu apa? Yaitu melihara daripada yang membatalkan puasa. Yang jelasnya ada makan pada minum, ada rasa tubuh, dan seluruh macam membatalkan pada digawe. Itu aja. Mbah itu mulai terbit fajar sampai kan terbenam matahari berbuka. Esok itu pula esoknya terus saja. Itu disebut di dalam rahasia puasa orang awam. Kebanyakan orang mukmin kayak itu. Dan derajat yang kedua, nah ini kan masuk ke rahasia puasa juga. Puasa orang khawas, puasa orang salihin dan orang muttaqin. Itu menegak segala tersebut pada derajat pertama. Dan menegak pula kan segala anggotanya daripada berbuat maksiat, daripada berbuat sia-sia, tiada manfaat kepada akhirat. Nasihat kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Pertama, jamkan kedua matanya. Nah,
menegakkan keduanya, melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegakkan keduanya melihat kepada sesuatu yang mubah, yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah dan daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. La'anahu Allah, faman tarakahu khaufan min Allah atahu Allah imanan ajidu halawatahu fi qalbih." Baru melihat itu satu panah yang dibubuhi racun daripada beberapa panah iblis. Barang saya meninggalkan melihat karena takut akan Allah, saya akan dia oleh Allah akan iman yang dapat menulis imannya itu di dalam hatinya, yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia tetapnya iman. Ternyata puasanya itu derajat orang soleh tadi, mereka melihara anggota 7. Jadi puasa tetap kayak kita, kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh satu buah, kada boleh membatalkan pembatal puasa. Bertambah sekalinya puasa memelihara anggota 7 anggota pelihara. Nah, sini yang pertama mata. Bagi sabda Nabi SAW, khamsun yubtina sa'imah al-kizbu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kadhibatu wal-nazaru bisyahwat. 5 perkara yang membatalkan puasa. Rasulullah menyatakan batal puasanya, maksudnya batal pahalanya. Pertama berdusta. Nah, ini berarti kan masuk di dalam makna 7 anggotanya. Kedua mengopadakan orang, ketiga mengadu-ngadu orang, 4 bersumpah dengan dusta, kelima melihatkan suatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Tanggal ini puasanya nih, tapi seluruhnya jahil kepada kita, hanya kepada kita kan manusia diberi 7 anggota, mata, mulut, 2 tangan, perut, 2 kaki, perut, sama luar, 7 anggotanya. Soal lidah itu mulut. Kedua melihara lidah di perkataannya haram, di perkataan sia-sia tidak bermanfaat dalam akhirat. Melihara pula kan lidah berdusta, mengupad orang dan mengadu-ngadu orang. Melihara pula kan dia di segala perkataan yang keji, dan melihara pula kan dia di berbantah-bantahan, berkelahi dengan orang. Melihara dia memaki orang sehingga dalam orang yang puasa itu melazimkan dia masuk dengan banyakkan zikrullah, banyakkan baca Al-Quran. Kata Mujahid, hasalatan yuksir ilmi al-ghibatu wal-kazibu. 2 perkara merasakan puasa. Pertama mengumpat-ngumpat orang, kedua berdusta. Sabda Nabi SAW, "Samu junnatun baidakan adung saiman fala yarfus la yajhad." Nimrun qatahu syatamu fala yaqul ini saimun. Hanya puasa itu perisai. Bila ada seorang kamu puasa, jangan mengerja sesuatu yang sia-sia, jangan berbuat perbuatan yang jahil. Bila ada seorang hendak menekan dia atau mati akan dia, hendaklah ia berkata bahwasanya aku puasa, jangan dilawan akan orang itu. Mata, lidah, 2 sendiri. Dan ketiga sejauh orang puasa itu melihara telinga mendengar perkataan yang haram, artinya makruh melihara telinga mendengar perkataan sia-sia, jadi manfaat dalam akhirat. Sabda Nabi SAW, "Muqtabul mustamusyriqani fil ismi." Orang yang mengupat akan orang, mendengarkan dia, mensakutu keduanya, itu di dalam berdosa. 4 segi orang puasa itu dari tangannya, kakinya, segala yang diharamkan, segala makruh, segala yang sia-sia, dari manfaat dalam akhirat. Melihara perutnya ada ketika berbuka, makan makanan yang haram, makan yang syubhat. Tiada faedah bagi puasa itu. Meninggalkan makanan halal, berbuka makanan yang haram adalah misal orang puasa seperti misal orang berbuat mahligai, padahal ia merubahkan negeri karena makanan halal beri mudarat ya dengan makan banyakkan dia.
Tiada lebih mudat ya dengan makan sedikitnya. Puasa itu mensedikitkan makan yang halal, obat yang manfaat bagi hati, dan banyakkan kan dia membinasakan hati. Makan yang haram membinasakan agama. Sabda Nabi SAW, "Kamin saimi laisa min sami rajuk wal atas, faqilah wa la yubtiru ala halal, qila wa alladhi yamsiku an ta'amil halal, yubtiru ala luhumin nas." Bil ghibati wa haram, qila wa alladhi la yahfazu jawariha wa anil asam. Barang orang puasa pada tiada baginya di puasa itu melainkan lapar dan dahaga juga. Setengah ulama yang berbuka dengan makanan yang halal. Orang menahan makanan yang halal, berbuka dengan daging manusia dan mengumpat akan orang dan mengumpat itu haram. Setengah ulama orang tiada melihara selagi anggotanya daripada yang haram bawa kepada dosa. Enam sekian bahwa jangan banyakkan pada ketika berbuka dengan makan yang halal sehingga memenuhi perutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala ibnu Adam bi'an salan min batni." Tiada memenuhi anak Adam kan suatu tempat terlebih jahat dari memenuhi perutnya dengan makan yang halal. Nah, maksud dengan puasa hendak mengurangkan makan supaya taib syahwat nafsunya, syahwat syaitannya. Ketika dihimpunkan makanan pagi-pagi dan makan yang petang, sekali makan pada ketika berbuka puasa, tiada faedah puasanya itu dan tiada manfaat puasanya pada ketika membanyakkan makan, dengan sedikit makan yang halal. Tiap-tiap orang-orang makan itu meringankan tubuh, beribadah, bersembahyang tahajud pada malam hari, dan merajinkan mengerja wirid dan zikir hingga arang hatinya. Ketujuh segi bahwa adalah hatinya kemudian berbuka itu berulang antara khauf dan raja, berulang antara takut akan Allah dan harap akan Allah karena dia diketahui adakah diterima akan puasanya. Orang yang qarabin tulak puasanya atasnya, yaitu orang yang murkai Allah, sehingga menghadirkan itu ketika kemudian dia ibadah yang lain daripada puasa, yaitu derajat puasa orang saleh. Artinya selesai daripada buat ibadahnya itu ada tafakur. Tafakur itu mengharap kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Takut kalau Allah tidak menerima, itu tafakur. Dengan baca kalimat la ilaha illallah, waktu membaca itu makna dihadirkan sambil tafakur. Nah, itu di luar sudah bahasa orang awam tadi di atasnya. Derajat yang ketiga, masalah khawasul khawas, itu masalah mukarabin yang arifin. Itu mana hati yang mencita-citakan dunia daripada memikirkan akan dia, memasukkan rahasia di dalam hati di barang lain dari Allah Ta'ala. Senantiasa hatinya syuhud kepada Allah, terlepasanya dengan memikirkan barang lain dari Allah, yang lain dari negeri akhirat. Dan kerabat terpuasa dengan memikirkan pekerjaan dunia, akan jika ada dunia itu membawa kepada manfaat akhirat dan jadi bakal baginya dalam negeri di dalam akhirat. Itu tiada dinamakan dunia, kanilah kata setengah ulama ahlul batin. Ini orang yang sudah diberi Allah Ta'ala maksum kayak para ambiyul mursalin. Ya, kaum Makkah ini yang kita ini ada kaum Makkah sama sekali. Ada derajat orang awam, orang saleh kan, derajat orang haus kan, yang isinya ikhlas tadi bangda, jangan merasa kita itu yang dipakai oleh kita orang kada nabi kada rasul. Kalau masih ada derajat orang haus itu para mursalin, seaulian itu. Artinya kita orang biasa dia sudah bujur-bujurlah di dalam makna kada merasa kita. Jadi kada derajatnya. Bantaharqat himmatu bitasawwuf fi nahrihi biri mayubtur alaihi kutiban alaihi akhtiah. Orang sabar gerak citanya dengan berbuat dalam harinya itu karena membicarakan suatu yang dimakannya dengan dia pada ketika berbukanya. Biasanya di surat atasnya akan dosa.
Yang damai itu kurang percaya dengan anugerah Allah dan kemurahannya pada memberi rezeki akan dia, dan kurang yakin ia dengan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ada kawan nonton kita nih timbah besar kalau berjalan memang motor kecil dari pembukaan dari wade nggak orang nih ada orang badan lain. Jadi yang kita pakai itu bukan derajat ini, yang kita pakai kita kada merasa kita nih itu aja. Tahu mau tasada Allah Ta'ala dia hendak Allah orang awam salah sidin. Allah Ta'ala pengampunnya nang maulah berbuat dan matur. Nang hidup nang bernama jat itu kan Allah. Kemudian Allah ada bisi perbuatannya. Ya kita nih congkong nih perbuatan. Lalu hidup kita perbuatan. Puasa kita nih perbuatan. Kalau ya sahur perbuatannya. Asa lapar perbuatan. Ya rasa haus perbuatannya. Tak goreng kita perbuatannya juga. Dan seluruh ada yang lain. Jadi kan di dalamnya ada boleh dikeluarkan. Nah itu maksudnya nang dipakai, jangan memakai derajat. Maka derajat orang awam aku ini, derajat orang saleh aku ini dari akal saat jangan makai. Nah itu nah ini sidin membadahkan rahasianya. Kalau wujud-wujud memang kita kan ada di mana adanya, itu tahu wujud. Kan adanya adalah haula wala quwata illa billah. Terserah Allah Ta'ala lagi. Ditaruhnya di orang awam, tak ada apa-apa. Ada kawan dia pakai, kan seorang hamba aja. Milih-milih. Nah itu maksud yang kita pakai. Ini salah-salah aja pakai. Orang awam ini yang orang mana pukul orang. Hati ini pukul orang kita. Karena kadang menjaga tujuan kita. Ada orang saleh zaman ini. Ada kawan apa orang. Apa ini lagi nang derajat ketiga nih orang-orang aulia gitu ya. Hatar hati aja tahatar lain pada Allah besar-besar jadinya pian enak udah makam tadi orang memakai yang kita kada basic salah saya ini kan lebih basic nah kaya apa bicaranya qul huwallahu ahad Allah nang basi zat basi sifat basi nama dan basi perbuatan adalah sambungannya hamba ada hamba hancur lebur di dalam perbuatannya tapi jangan dipanggil diam aja di hati itu ingat orang juga badannya ingat orang juga nah, kenyataan aja. Derajat posisi yang ketiga ini martabat ambiya dan orang sedikit orang muqarrabin yang arifin karena cita-cita hati mereka sangat berhadap kepada Allah berpaling hati mereka dari segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Telah masuk mereka dalam makna firman Allah qulillah najarhum bikhawdihim yal'abun ucap oleh makan Allah kemudian tinggalkan akan manusia di dalam pekerjaan mereka itu. Padahal bermain-main mereka itu wabillahi taufik. Nah ini derajahnya dan boleh dipakai untuk mengetahui diri kita. Kita di makam awam itu kan bisa ada selesai. Masih salah lagi di makam awas. Begini hasakhulsul hawas. Bah di mana hendaknya ada isi cukup insyaallah selamat aja. Tapi kalau ada isi biar awam jatuh orang kan. Artinya bahaya. Tarin yang nyaman aja sudah ada sahabat uyuh apalagi kita umat Rasulullah. Cuma tetap aja puasa orangnya. Kadang makanya kadang aku juga nak makan orang nah itu lopot-lopot aja majap nang mana pulang. Baru kos katanya jadi kadang kebian kau jadi baru kau nih mentong siapa nang baru kau tuh. Kawian seorang nama Ishak dilihat mentong sidin. Nah itu kesalahan kelata karena nang di dalam dijahilkan keluar kesalahannya jadinya orang didiamkan untuk menyelamatkan kita
Kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah dah itu di dalam. Aduh, kitab Sabilanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 88 di manalah bacaannya. Syarat ketujuh. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Syarat yang ketujuh bahwa adalah yang disapu itu zahir muzhab, yang di atas belakang kadamnya yang berbetulan dengan tempat fardu, maka tiada memadai menyapu zahirnya yang di atas yang tiada berbetulan dengan tempat fardu. Oleh semua lebih mudah membacanya aja, namanya Musa. Sepatu khuf itu di waktu orang itu menyapu, yang disapunya di atas belakang kaki yang berbetulan dengan tempat fardu. Fardu di waktu kita membasuh kaki itu kan sampai mata kaki. Di atasnya kan sunnah tak? Kalinya orang ini bermudik menyapu kan di tempat yang fardu itu di landau karena musnya panjang sampai ke bawah lutut, ada sah nyapunya hanya di bawah di atas. Kan fardunya tapi nyapu di atas belah tangan selisih. Mau di bawah ke depan yang di atas sebelah nyapunya. Salah saya itu nyapu. Karena bandanya ini kan ada kita ada suah juga memakai ini. Ulun berapa kali aja guru kada aja guru tuh nak kayak ini nah sepatunya mau kayak sini sepatu kada ada juga. Ini kada suah melihat bang nah nih bandanya nih itu nah. Kada akan satu sepatu bot pula lain. Sepatu bot itu lain. Kan karas. Ya mirip kayak itu tapi dia di waktu orang memakai itu ada tembus apa itu. Kalau di bawah sembahyang, kalau kita sepatu kayak kita sepatu olahraga misalnya, itu sawat 3 hari pada pasar bisa kesamutan betis. Biar sejam dia kan berdiri nih, tuh, jangan dilepas bisa kesamutan betis kita mudarat artinya ada hukuk ada dia menyatu. Seharianan sama laman orang 3 hari orang musafir kan, tetapi kada mudarat biar kada dibuka tuh kada apa-apa. Kayak kaos kaki aja kalau tuh artinya tuh. Cuma kaos kaki begitu disapu, nah begitu karena air kan merasap. Airnya kan ada merasap nih. Nah itu ada saja, orang ada suah belajar apa sudah tuh kita apa itu mulai sampai 40 waktu kan ada satu guru kan ada kakak nah ini bandanya ada dia. Mungkin di Mekah adanya kan di Mesir. Di Mekah ada suah juga takut cari itu orang yang berdagang tak hop nak kayak apa kan ada suah juga. Artinya pian aja kayaknya tuh, mana kamera jalan periksa ya. Ulun kada pakai juga. Ulun bebasuh aja karena banyak aja masjid. Musafir singgah di pesawat, tayamum sudah.
ada dai bicara hukum. Tahulah sambian ada kasus melihatlah tahu BC itu bisa ditambahkan dengan kekawanan. Yang memadai menyapu batinnya yang di atas dan tempat padu sekalipun tiada memadai menyapu zahir muza yang di bawah kadam jahirnya kebetulan dengan tumitnya dan zahirnya kebetulan dengan lambung kadam kaki dan ujung jarinya. Memadai pada menyapu barang dami sapu ya, dengan kayu atau dengan hantarkan tangan yang basah atas yang tiada lakukan sekalipun perintah menyapu kepalanya. Dan dari karena inilah madai menyapu setengah helai bulu yang di atas mus karena mengikut daginya. Seperti madai menyapu setengah helai rambut yang pada kepala. Inilah yang dirajihkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kulit diletak rupanya lah kayak orang bahari. Jenderal orang bahari ahli kungfu. Baku aja. Untuk kakinya itu ya meliput sepatunya itu ada pada lepasan. Adapun jadi Syekh Ramli dan Mihaya berarti ada madai menyapu bulu yang di atas musir salah dengan menyapu kepala. Sudah menyapu zahir muzza yang di atas belakang kadang dan di bawah dan yang pada lambungnya dan pada tumitnya. Padahal ditulis dengan jari. Perintahnya seperti bahwa dihantarkan sekali jari tangan kiri di bawah tumit, sekali jari tangan kanan di atas belakang jari kakinya. Dijarangkan sekalian jarinya dan dituliskannya sekalian jari tangannya kanan hingga sampai betis musanya, tuliskan sekalian jari tangan kiri hingga sampai pada ujung jari kakinya. Demikian dikerjakan pada dua musa dengan sekali tulis dua. Tadi maka ini kiri keluar kanan ke atas sudah. Jikalau agama ini seperti tidak ada perbuatan karena agama Allah Ta'ala maulah ada manusia sehingga resah sembahyang padahal menyapunya hanya gilir ginci. Tiada sunnah meratakan sabar saran musa hanya ada ya khilaful aula. Makruh mengulang-ulangi sapu karena dia akan dia sekali dan harus membasuh dia ganti dari sapu tapi adalah yang makruh dan itu membawa kepada menyacatnya merusak musnya dan merusak sama dan biarilah itu bahwa tiada makruh membasuh muzza ganti daripada sapu ada yang diperbuat daripada kayu atau barang sebagainya. Artinya tergantung kita berarti itu bisa juga cuma sama kayak baudu biasa karena dibuka ada disapu langsung kayak baudu. Syarat yang ke-8 saja Allah